informasi yang Pak Guru sampaikan, Pak Guru meminta di antara siswa siapa yang bersedia untuk berdoa singkat untuk pembelajaran kita hari ini. Ada yang bersedia, silakan. Siapa yang bersedia? Anak-anak ada yang bersedia untuk berdoa? Anak-anak ada yang bersedia? Saya Pak Guru. Yes, siapa? Teman-teman. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran PKN, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan kamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang mendosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak yang telah memimpin kita dalam doa. Terima kasih dan selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran PKN. Walaupun kalian punya kesibukan, bahwa kalian selalu pokoknya yang lain-lain sudah, tapi kalian selalu setia bisa membantu Pak Guru. Dan dari sisi lain ya, anak-anak juga demi kebaikan kalian. Walaupun pada pandemi, tapi ya anak-anak tetap standby dan mengikuti pelajaran. Pak Guru sampaikan terima kasih dan Pak Guru berharap kalian selalu kembali. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini, Pak Guru berharap sebelum kita melakukan pembelajaran, tugas-tugas yang hari ini dan selanjutnya tidak ada tugas lagi, hanya kalian akan tunggu ulangan harian. Tugas kemarin minggu yang lalu Pak Guru kirimkan itu tugas terakhir dan anak-anak kerjakan. Dan hari ini kita akan belajar. Jadi itu sebagai informasi. Jadi sebentar tidak ada tugas. Sebelum kita melakukan pembelajaran, Pak Guru akan kamera ya, bisa aktifkan semuanya yang sudah hadir. Tadi di kelas 9H Pak Guru kalau anak-anak tidak aktifkan kamera, Pak Guru tidak di absen karena Pak Guru kasih begitu. Oke, Pak Guru akan absen. Adolf kamera tolong aktifkan ya yang sudah bergabung. Adolf, Erik Jitmau, Agnes, Aldo, Amelia, Aneila. Hadir, Pak. Hadir ya. Ariani, Ariel, Asriel, Baselia, saya hadir ya. Hadir, Pak. Benedictine, Benjamin, Christine, Yasin, Yasin, Epi, karena sebagian besar tidak aktif, tidak berpartisipasi. Israel Gobay, Ferdinand,
Hadir Pak Guru. Ferdinand ya. Fernando. Pak Guru, Fernando sakit Pak Guru. Sakit ya. Oke. Hardikson. Tuson. Juan. Leo. Hadir Pak, hadir Pak. Hadir Pak, Margareta. hadir. Margareta lewat. Margareta Kawir. Margareta Lewar, Pak Guru. Hadir ya. Margareta Lewar sakit, Pak Guru. Sakit. Iya. Margareta Kawir. Mikael. Hadir Pak Guru. Hadir ya. Oke, Natalia. Nova hadir ya. Raymond. Hadir Pak. Hadir Pak. Aktifkan kamera ya. Sudah. Sudah, Pak. Kamu. Oke. River. Roland Mirani. Sylvie. Stephen. Ginia. Svetlana. Joseph. Oke, ini siapa yang belum dipanggil? Sudah ya? Oke, anak-anak sini nanti Saya Pak Guru. atas nama tolong mic-nya ini ya. Mic. Asriel, Iya Pak Guru. aktifkan kamera ya. Asriel, aktifkan kamera. Baik Pak Guru. Kalau tidak aktifkan, Pak Guru belum bisa hadir ya. Maksudnya absen. Oke, Asriel hadir ya. Pak Guru, Justin Gabriel sakit Pak Guru. Oh. Oke. Kita akan belajar. Pembelajaran kita hari ini adalah kita akan belajar sedikit. Pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak yang sudah punya buku paket, silakan buka di halaman 69. Halaman 69. 67. Nah, sudah punya buku paket, silakan buka di halaman 67. Halaman 67. Oke, kita akan belajar tentang dinamika perwujud dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Halaman 67 ya. Oke, pembelajaran kita hari ini halaman 67. Kita akan melihat tentang dinamika perwujud dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Materi Pak Guru sudah kirimkan di Teams meeting, di WA, nanti enaknya dicek ya. Dinamika perwujud dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dinamika perwujud dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk dan kedaulatan negara Indonesia dan mampu menyusun laporan dengan benar dan penuh tanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran kita.
kalian mendeskripsikan atau menggambarkan tentang perwujud dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia dan mampu menyusun laporan dengan benar dan penuh tanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan melihat ada beberapa bagian yang penting. Yang pertama adalah perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah bagian kedua adalah demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai tahun 1959. Sedangkan yang berikut adalah demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai tahun 1966. Oke. Itu bagian-bagian materi penting yang kita mencoba belajar hari ini. Jadi di sini anak-anak mengetahui bahwa kita akan melihat perkembangan demokrasi di negara kita. Demokrasi dari awalnya itu ada perkembangan ya, perkembangan. Perkembangan berarti nanti sebelum masa Orde Lama itu seperti apa, atau sebelum amandemen itu seperti apa, dan sesudah amandemen. Nanti kita akan belajar. Jadi dalam artian di sini bahwa sebelum amandemen itu presiden dan wakil presiden atau pesta demokrasi sebenarnya dilakukan oleh parlemen atau anggota DPR. Parlemen kata lain itu anggota DPR. Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan fungsi dan tugas atau dia punya tanggung jawab itu untuk mengkawal program kerja atau kebijakan yang dilakukan oleh bupati, gubernur, dan presiden. Ya, sering orang katakan bahwa tiriat politika. Oke, anak-anak bisa ingat, seketika orang sebutkan atau sampaikan. Sebutkan tiriat politika. Tiriat politika. Berarti di dalamnya kita akan melihat eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dalam artian bahwa presiden, eksekutif, berarti presiden. Yudikatif berarti Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi ya. Tetapi kalau legislatif berarti itu DPR. Ya. Ya, misalnya kalau di sini begitu. Jadi kita akan melihat itu kata apa? Tiriat politika. Dan yang kedua adalah tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga negara itu tersendiri. Tugas kita bilang sebutkan lembaga negara berarti presiden, DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan, itu yang dimaksud dengan lembaga-lembaga negara. Tetapi kita akan melihat perkembangan demokrasi. Jadi perkembangan demokrasi sebelum amandemen dan sesudah amandemen, dan anak-anak perlu mengetahui bahwa perkembangan demokrasi di negara kita tingkat sama dengan ada perubahan-perubahan ya. Berarti di dalamnya kita akan melihat ada amandemen pertama, amandemen kedua, amandemen ketiga, amandemen keempat. Jadi anak-anak perlu mengetahui bahwa perubahan undang-undang dasar atau perubahan undang-undang dasar atau amandemen itu tingkat sampai 4 kali ya. Jadi pada amandemen yang ketiga itu materi yang kita sudah pelajari itu ada kedaulatan sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR. Tetapi presiden juga punya kewenangan dan dibantu dengan para menteri-menterinya. Menteri itu presiden diangkat dan bisa diberhentikan. Itu kewenangan menteri, kewenangan presiden. Menteri itu kewenangan presiden. Ya. Jadi begitu. Tapi presiden juga punya kewenangan. Dia punya kebijakan, begitu. Ya, dia punya kebijakan, dia punya kewenangan, dia mau ganti siapa, dia mau mengambil keputusan apa, ya itu tergantung. Misalnya Guru kasih contoh, hukum hak undang-undang hak cipta kerja yang itu kan presiden sudah menyetujui katanya. Masyarakat menuntut dan itu ditiadakan, tetapi kalau presiden bilang mau dan tidak rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia menjalankan hukum undang-undang hak cipta kerja, berarti ya itu mau dan tidak harus dijalankan. Begitu. Tetapi ya kita ada di negara demokrasi sehingga masyarakat juga bisa menuntut dan bisa kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menuntut agar tiadakan juga bisa terjadi. Yang kedua adalah kita akan melihat di sini ada konferensi meja bundar berakhir pada tanggal 2 November tahun 1949. Ini terjadi ada Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam penyerahan kedaulatan kepada
Republik Indonesia Serikat atau RIS. Belanda mengakui Indonesia, kedaulatan Indonesia, dan memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada bangsa Indonesia. Itu terjadi pada tanggal 2 November tahun 1949. Dan tanggal 2 November tahun 1949, demokrasi di Indonesia menjadi demokrasi parlementer. Dan tanggal 17 Agustus tahun 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Ya, negara kesatuan yang berbentuk republik, berarti kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Berbeda dengan sebelum amandemen yang ketiga. Kedaulatan sepenuhnya dilaksanakan oleh DPR. Nah, itu yang terjadi. Yang berikut adalah kita akan melihat ada kabinet itu, kabinet kata lain itu para menteri-menteri ya yang membantu presiden. Misalnya di kabupaten kota dan provinsi itu kepala-kepala dinas itu, misalnya kepala dinas pendidikan, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendukcapil dan lain sebagainya. Yang berikut adalah, dan mereka ini hanya membantu untuk presiden atau bupati dan wali kota atau gubernur. Dan mereka ini kapan saya bisa diganti, dan kewenangan presiden, kewenangan gubernur, dan kewenangan bupati dan wali kota. Yang berikut adalah di sini ada, kita akan melihat tanggal 5 Juli tahun 1945 berakhirnya pelaksanaan demokrasi parlementer di Indonesia. Ya. Tanggal 5 Juli tahun 1959 ini yang berakhirnya demokrasi di parlementer di Indonesia. Oke, sampai di sini penjelasan sedikit ini. Anak-anak ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari anak-anak? Ada pertanyaan? Udah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita mengakhiri. Tetapi ya kita lihat sedikit ya. Ada lagi yang berikut adalah kita akan melihat demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai tahun 1966. Di dalamnya ada dukungan dari mahasiswa dan rakyat Indonesia. Jadi mereka meminta, karena waktu itu presiden dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Tetapi dari situlah ada dukungan dari mahasiswa dan masyarakat Indonesia menuntut agar, dan di dalam juga ada mereka menganggap demokrasi terpimpin ini, mereka menganggap bahwa Presiden Soekarno itu presiden seumur hidup. Ini dia punya, ini kalian bisa lihat ada produk hukum yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Mengapa? Karena pada masa-masa itu ada dasar negara kita dulu selalu ada perubahan begitu. Terus ada kelompok-kelompok yang ingin muncul untuk mengganti dasar negara, ada kelompok-kelompok yang ingin muncul untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Tetapi ada tanggal 30 September atau dikenal dengan Gerakan 30 September. PKI itu singkatan dari Partai Komunis Indonesia. Mereka penyebar keinginan untuk menggagalkan apa? Ingin untuk mengganti dasar negara itu, mereka ini PKI ini itu bertujuan. Tetapi gagal ya. Dan Presiden Soekarno perintahkan kepada Majen TNI, Panglima TNI Republik Indonesia waktu itu menjabat oleh Soeharto. Sehingga Soekarno sebagai presiden perintahkan untuk untuk pengamanan dalam negeri atau keamanan dalam negeri. Dan dikenal dengan isi Tiritura itu, ada kata lain itu ada pembubaran. Presiden Soekarno pun menyerahkan surat perintah 11 Maret atau disingkat dengan Super Semar. Itu terjadi pada tanggal 11 Maret tahun 1966 kepada Majen Soeharto untuk mengatasi keamanan dalam negeri, karena waktu itu ada dalam masyarakat kita dalam ancaman, adalah pemberontakan, ada kelompok-kelompok yang ingin mengganti dasar negara
Dan ada juga yang kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri negara kesatuan Republik Indonesia, misalnya di Papua, di Aceh, di Timur Leste, di Republik Maluku Selatan dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Tetapi setelah ini adalah ada terjadi pergantian presiden dan digantikan oleh Panglima TNI, yaitu Mayen Soeharto untuk mengatasi keamanan dalam negeri, dan digantikan oleh itu jabatan presiden dan dalam sidang istimewa, karena waktu itu pemilihan tidak secara demokrasi, hanya dipilih oleh MPR itu atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan mereka yang menentukan siapa yang presiden dan wakil presiden, dan digantikan oleh Pak Soeharto. Tetapi dalam kepemimpinan Soeharto selama beberapa bulan kemudian, karena tidak bisa mengendalikan situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia, sehingga rakyat Indonesia pernah diturunkan dari jabatan atau pernah menggantikan. Itu yang terjadi di negara kita. Jadi perlu anak-anak mengetahui bahwa negara kita, dasar negara kita, bahkan di perkembangan demokrasi di negara kita itu ada pergantian dan berganti-ganti, atau selalu ada tiap itu mereka ada selalu ada perubahan-perubahan. Mungkin itu yang kita melihat tentang perkembangan demokrasi di negara kita. Sampai di sini ada pertanyaan dari anak-anak? Ada pertanyaan dari anak-anak? Oke, kalau tidak ada, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Atas perhatiannya Pak Guru sampaikan terima kasih. Dan kita jumpa pada pertemuan minggu berikut. Hari ini tidak ada tugas. Jangan lupa berdoa, tetap jaga kesehatan, tetap belajar di rumah, dan yang penting jangan lupa berdoa, dan kita jumpa pada pertemuan minggu berikut. Oke, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Atas perhatiannya Pak Guru sampaikan terima kasih sekali lagi, dan Pak Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa untuk mengikuti pembelajaran. Ada yang bersedia? Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pelajaran? Saya Pak Guru. Renalo? Saya Raymond. Oh, Raymond, Berdoa silakan. penutup Pak Guru. Iya. Silakan, Raymond. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa salam Maria. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk Renalo yang telah memimpin kita dalam doa. Raymond, Tuhan memberkati. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kita jumpa pada pertemuan minggu berikut, dan selamat siang buat anak-anak semua. Oke, Siang, Pak Guru. Pak Guru.